Di sebuah desa yang terletak jauh di pelosok, hiduplah seorang pemuda bernama Arif. Arif adalah seorang pria sederhana yang hidup dari bertani. Walaupun hidupnya tidak kaya, ia dikenal sebagai pemuda yang rajin dan memiliki hati yang baik. Namun, keadaan keluarganya semakin sulit. Tanah warisan orang tuanya mulai kering dan tak lagi menghasilkan seperti dulu, dan Arif semakin merasa putus asa. Suatu malam, saat Arif sedang berjalan pulang melalui hutan yang ada di sekitar desanya, ia melihat sebuah cahaya aneh yang menyinari jalan setapak. Cahaya itu bergerak perlahan, seolah-olah ada sesuatu yang terbang di atas tanah. Penasaran, Arif memutuskan untuk mengikuti cahaya tersebut. Setelah beberapa saat berjalan, cahaya itu berhenti di bawah sebuah pohon besar yang rimbun. Di sana, ia melihat seorang wanita yang sangat cantik. Wajahnya bercahaya dalam kegelapan, rambutnya panjang mengalir seperti sutra, dan matanya memancarkan kilauan yang menawan. Wanita itu mengenakan gaun putih yang tampak terbuat dari cahaya, dan senyumannya seakan-akan mampu menenangkan segala rasa cemas. "Apakah kamu yang memanggilku?" tanya wanita itu dengan suara lembut yang seakan-akan datang dari dalam hati Arif. Arif terkejut, merasa seperti tersihir oleh kecantikan dan suara wanita itu. Saya tidak tahu siapa kamu," jawabnya dengan ragu. Wanita itu tertawa kecil, suara tawanya seperti musik yang merdu. "Aku adalah jin yang hidup di hutan ini. Aku melihat kamu, Arif, seorang pria yang baik hati dan penuh perjuangan. Aku tahu, hidupmu penuh dengan kesulitan. Tapi aku bisa memberimu apa yang kamu inginkan. Kekayaan, kemakmuran, bahkan kebahagiaan yang tak pernah kamu rasakan sebelumnya. Semua itu bisa kamu miliki, asal kau bersedia menikah denganku." Arif terdiam. Ia terkejut mendengar tawaran tersebut. Namun, dalam hatinya, ia merasakan sebuah dorongan yang kuat. Kekayaan dan kemakmuran yang selalu ia impikan tiba-tiba terasa begitu dekat. Keinginannya yang kuat untuk mengubah nasibnya membuatnya tak bisa berpikir jernih. Tanpa berpikir panjang, Arif akhirnya menganggukkan kepalanya. Saya bersedia." Wanita itu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Maka perjanjian ini dimulai. Arif merasa tubuhnya seperti tersedot ke dalam sebuah pusaran cahaya. Sesaat kemudian, ia menemukan dirinya berada di sebuah tempat yang sangat asing. Itu adalah dunia yang gelap, dipenuhi oleh bayangan dan asap yang berkeliaran di udara. Namun, di tengah kegelapan itu, wanita cantik yang kini berubah menjadi sosok jin tampak memancar, semakin nyata, semakin memikat. "Selamat datang di dunia kami, Arif. Dunia ini adalah rumah baru kita," ujar jin itu dengan suara yang menenangkan. Perubahan terjadi begitu cepat. Dalam sekejap, Arif merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam tubuhnya. Ia menjadi sangat kaya dalam waktu singkat. Tanah yang dulu kering, kini subur kembali. Rumahnya berubah menjadi istana megah. Namun, semakin ia menikmati kekayaan yang datang begitu mudah, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Perasaan aneh menggelayuti dirinya. Hari demi hari, Arif mulai merasakan ketegangan dalam dirinya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikatnya, sebuah kekuatan yang tak bisa ia hindari. Meski ia tidak pernah merasa lapar atau haus, hatinya terasa kosong. Wajah jin itu, wanita yang ia nikahi, seakan selalu hadir dalam setiap mimpinya, namun wajahnya kini tidak semanis saat pertama kali ia bertemu. Matanya yang dulu berkilau penuh kasih, kini tampak gelap dan kosong. Ada sesuatu yang mengerikan tersembunyi di balik kecantikannya. Suatu malam, Arif terbangun di tengah malam, merasa gelisah. Ia melihat sosok jin itu berdiri di dekat jendela, menatapnya dengan mata yang kini merah menyala. "Apa yang kau lakukan?" tanya Arif dengan suara gemetar. Jin itu tersenyum lebar. Namun senyum itu tidak lagi terlihat indah. "Kau pikir kau bisa lari dari perjanjian ini? Arif, kau sudah terikat dengan aku. Kekayaan yang kau terima datang dengan harga yang sangat mahal. Dan harga itu adalah jiwa dan kebebasanmu." Arif merasa tubuhnya lemas. Ia mencoba melawan, tetapi semakin ia melawan, semakin kuat ikatan yang ada di dirinya. Ia merasa dirinya semakin terperangkap dalam dunia jin itu, dunia yang penuh dengan kegelapan dan teror. Ia mulai menyadari bahwa pernikahan itu bukan hanya untuk mendapatkan kekayaan, tetapi juga untuk mengikatnya dalam selamanya di dunia jin.
Jangan coba melawan, kata jin itu dengan suara yang penuh ancaman. Kau sudah menjadi bagian dari kami. Tidak ada yang bisa membebaskanmu. Sejak malam itu, Arif terperangkap dalam pernikahan dengan jin itu. Setiap malam, ia melihat wajah cantik jin itu berubah menjadi sosok yang lebih mengerikan, wajah yang penuh dengan luka-luka dan taring yang tajam. Ia ingin melarikan diri, tetapi tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Desa tempat Arif tinggal mulai terabaikan, karena ia tak pernah terlihat lagi. Hanya rumah megah yang tampak berdiri kosong, dan warga desa sering mendengar suara-suara aneh yang datang dari dalam hutan yang gelap. Suara seperti jeritan yang datang dari seseorang yang terperangkap dalam perjanjian mengerikan dengan jin cantik yang tak pernah melepaskannya. Hingga kini, kisah Arif menjadi legenda yang menakutkan di desa itu. Setiap kali seseorang berjalan melewati hutan, mereka sering mendengar bisikan, suara yang memanggil-manggil, seperti suara Arif yang meminta agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Beberapa bulan setelah pernikahan Arif dengan jin cantik itu, kehidupan di luar rumahnya mulai berubah. Kekayaan yang datang begitu cepat membuat orang-orang di desa terperangah. Rumah Arif yang dulunya sederhana kini menjadi istana megah, dan tanah yang dulunya tandus kini menghasilkan panen melimpah. Para tetangga yang sebelumnya tak memperhatikan, kini mulai mendekat, menginginkan sedikit rejeki dari keberuntungan yang Arif terima. Namun, meskipun semuanya terlihat sempurna di luar, Arif merasakan ada sesuatu yang sangat salah dalam dirinya. Seiring dengan perubahan fisiknya, kulitnya yang semakin tampak lebih muda dan energik, hatinya semakin kosong. Ada perasaan aneh yang terus mengganggu pikirannya, seolah-olah ia bukan lagi manusia seutuhnya, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih gelap. Pernikahannya dengan jin itu bukanlah pernikahan biasa. Arif tidak pernah merasa benar-benar dekat dengan sosok yang disebut istrinya itu. Meskipun wajah jin itu selalu tampak cantik dan memikat, ada sebuah aura dingin yang menyelubungi mereka. Setiap kali mereka berbicara, ada ketegangan yang tak terucapkan di udara, seperti ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk benar-benar saling mengenal. Arif juga mulai melihat tanda-tanda aneh yang semakin mengganggu. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki yang berat, suara yang tak bisa ia ketahui dari mana asalnya. Ia juga melihat bayangan gelap yang bergerak cepat di balik cermin. Sesekali, wajah jin itu berubah menjadi sosok yang jauh lebih menyeramkan, dengan mata yang tampak seperti lubang kosong, mengeluarkan suara tertawa yang begitu menakutkan. Setiap kali Arif bertanya tentang hal itu, jin itu hanya tersenyum dan berkata, "Itu hanya mimpi. Arif, jangan khawatir." Namun, Arif mulai merasa terperangkap dalam perjanjian yang ia buat. Setiap kali ia mencoba untuk bertanya lebih lanjut, semakin ia merasa bahwa ia tidak pernah punya kendali atas dirinya sendiri. Ia ingin keluar dari pernikahan ini, ingin membebaskan diri dari kekuatan gelap yang mengikatnya, namun ia tahu bahwa jin itu adalah penguasa sejati di dunia ini. Pada suatu malam yang sunyi, saat Arif sedang duduk di ruang tamu besar rumahnya, jin itu datang dengan langkah anggun. Wajah cantiknya tampak lebih memikat dari sebelumnya, namun kali ini ada sesuatu yang tidak biasa. Arif merasa seperti ada sesuatu yang merayap dalam dirinya, seperti ada kekuatan yang semakin mendekat, menguasai tubuh dan pikirannya. "Arif," suara jin itu terdengar lembut namun penuh kuasa. "Kau tahu apa yang kau inginkan? Semua yang terjadi ini adalah hasil dari perjanjian kita. Kekayaan, keabadian, segala yang kau impikan, semua itu ada di dalam genggamanmu." Namun, Arif merasa cemas. "Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku? Aku merasa ada sesuatu yang tidak benar dalam diriku. Aku tidak ingin terus terjebak dalam ini." Jin itu tersenyum, tapi senyum itu tampak sangat berbeda. "Kau sudah terikat, Arif, jangan lari dari takdirmu. Apa yang kau rasakan adalah bagian dari harga yang harus kau bayar. Setiap janji ada konsekuensinya." Arif berusaha untuk bangkit dari kursinya, tetapi ia merasa tubuhnya semakin berat. Kekuatan jin itu mengikatnya semakin erat. "Kau tak akan bisa melarikan diri," suara jin itu terdengar dalam pikirannya, "karena kau sudah memilih jalan ini. Aku adalah jalan yang tidak bisa kau putuskan." Panik mulai merayapi Arif. Ia berlari keluar dari rumahnya, mencoba mencari seseorang yang bisa membantunya. Namun saat ia menjejakkan kaki ke tanah, semuanya terasa semakin berat. Tanah itu seperti menariknya, mengikatnya untuk tetap berada di sana.
setiap langkah yang ia ambil terasa semakin terperangkap dalam ilusi yang diciptakan oleh jin itu. Di luar rumah, langit tampak gelap, dan bulan bersinar dengan cahaya yang aneh, seolah-olah mengintai setiap gerak-gerik Arif. Ia melihat bayangan jin itu muncul di ujung jalan, berjalan mendekatinya dengan langkah tenang, namun kehadirannya membawa rasa takut yang tak terlukiskan. "Kau tidak bisa melarikan diri, Arif," kata jin itu dengan suara penuh keangkuhan. "Semua yang ada di dunia ini adalah milik kita. Kau adalah milikku, dan tak ada yang bisa mengubahnya." Arif mencoba untuk berbicara, mencoba bertanya lebih lanjut, tetapi ia tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Ia hanya bisa merasakan ketakutan yang mendalam. Jin itu bukan sekadar kekuatan yang mengerikan, tetapi sebuah keberadaan yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Ia bukan hanya menikah dengan jin cantik itu, tetapi ia juga telah terikat dengan dunia yang tak terjangkau oleh manusia biasa. Di malam yang penuh kegelapan itu, Arif mulai memahami satu hal yang mengerikan, bahwa ia tidak akan pernah bisa keluar dari perjanjian ini. Semua yang terjadi padanya, kekayaan, kemewahan, dan kehidupan yang tampak sempurna, adalah ilusi belaka. Di baliknya, ada kekuatan gelap yang mengendalikan setiap langkahnya, membuatnya terjebak dalam dunia yang tidak lagi miliknya. Dan di sana, di bawah cahaya bulan yang aneh, Arif menyadari bahwa ia telah menjadi bagian dari dunia jin itu, terperangkap dalam pernikahan yang mengerikan, dan tak ada yang bisa membebaskannya selamanya. Hari-hari berlalu, namun kehidupan Arif tidak pernah kembali seperti semula. Kekayaan yang ia miliki semakin melimpah, namun ada sesuatu yang terus merusak kedamaian batinnya. Rumah megah yang dulunya hanya menjadi impian, kini terasa seperti penjara besar yang mengurungnya. Setiap ruangan, setiap sudut rumah, seakan dipenuhi dengan bayangan gelap yang terus mengawasinya. Jin itu, sang wanita cantik yang ia nikahi, semakin memperlihatkan wajah aslinya, wajah yang menakutkan, penuh dengan luka dan keserakahan. Semakin lama, Arif merasa dirinya semakin kehilangan kendali atas hidupnya. Setiap malam, ia terbangun dengan perasaan cemas yang mencekam, mendengar suara-suara aneh yang datang dari sudut-sudut gelap rumahnya. Ia merasakan tubuhnya semakin lelah, bukan karena kerja fisik, tetapi karena sebuah kekuatan yang mengalir di dalam dirinya, kekuatan yang bukan miliknya. Kekayaan dan kemewahan yang ia nikmati tak lagi memberi kebahagiaan, malah semakin memperdalam rasa kehampaan dalam dirinya. Pada suatu malam yang penuh kesendirian, Arif memutuskan untuk berbicara dengan jin itu. Ia merasa tak bisa lagi menahan perasaan dan keresahan yang terus mengganggunya. "Apa yang sebenarnya terjadi padaku?" tanya Arif, dengan suara yang bergetar, saat ia duduk di ruang tamu yang kosong. Jin itu muncul di hadapannya, tetap dengan wajah cantik yang kini lebih menyeramkan dari sebelumnya. Wajahnya kini lebih pucat, dan matanya seperti lubang yang dalam, kosong. "Kau sudah tahu jawabannya, Arif," jawab jin itu, suaranya terdengar penuh kuasa. "Kau telah memilih jalur ini. Kekayaan, kemakmuran, semuanya datang dengan harga yang harus kau bayar. Aku memberimu segalanya, dan kini kau menjadi milikku." Arif merasa tubuhnya semakin lemas. Setiap kata jin itu seperti pedang yang menusuk jantungnya. Aku tak bisa melarikan diri, bukan?" tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Jin itu mendekat, dan senyumnya semakin lebar. "Tidak, Arif, kau tidak bisa melarikan diri. Kau sudah terikat, jiwa dan ragamu adalah milikku sekarang. Kau tak akan pernah bisa kembali ke kehidupanmu yang dulu." Arif merasakan keputusasaan yang mendalam. Ia merasa terperangkap, tidak hanya oleh pernikahan itu, tetapi oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Ia tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Kekuatan jin itu telah menguasai pikirannya, tubuhnya, dan bahkan jiwanya. Namun, di dalam dirinya yang terdalam, ada secercah harapan. Meskipun ia merasa terperangkap dalam perjanjian ini, ada sebuah keinginan yang muncul untuk melawan, untuk mencari jalan keluar. Sebuah dorongan kuat untuk tidak menyerah begitu saja, meskipun ia tahu bahwa melawan jin itu adalah hal yang mustahil. "Apakah aku benar-benar tidak bisa melarikan diri?" tanya Arif, memandang jin itu dengan mata yang penuh tekad. Jin itu tertawa pelan, namun tawa itu terdengar kosong dan mengerikan. "Kau bisa mencoba, Arif.
Tapi ingat, setiap kali kau berusaha, aku akan semakin mengikatmu. Dunia ini bukan tempat untuk manusia seperti kamu. Kau telah memilih untuk masuk ke dalam dunia kami, dan dunia ini adalah penjara bagi jiwa-jiwa yang terperangkap. Arif terdiam. Ia tahu bahwa jin itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Namun, ada satu hal yang ia ingat, sebuah cerita yang pernah diceritakan oleh orang tuanya. Cerita tentang cara mengalahkan jin dengan kekuatan yang lebih besar dari janji-janji mereka. Ia tidak tahu apakah itu benar atau hanya mitos, tetapi ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya peluang yang tersisa. Dengan tekad yang baru, Arif memutuskan untuk mencari cara untuk mengalahkan jin itu. Ia mulai membaca buku-buku kuno yang ditemukan di perpustakaan rumahnya, mencoba mencari petunjuk tentang cara melawan kekuatan gelap yang mengikatnya. Ia juga mulai berdoa dan mencari kekuatan dari dalam dirinya sendiri, meskipun ia tahu itu bukan hal yang mudah. Namun, jin itu selalu ada di sekitarnya, mengawasi setiap gerakan Arif. Setiap kali Arif berusaha untuk menggali lebih dalam, jin itu muncul, semakin dekat, dan semakin kuat. Pada suatu malam yang gelap, saat Arif sedang berdoa di sebuah kamar gelap, jin itu muncul di hadapannya, wajahnya kini lebih menakutkan dari sebelumnya. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku, Arif, kata jin itu dengan suara yang bergema. Kau adalah milikku selamanya. Namun, pada saat yang sama, Arif merasakan sesuatu yang luar biasa. Sebuah kekuatan yang bukan dari dirinya sendiri, tetapi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang datang dari luar. Cahaya terang muncul di dalam ruangan, mengusir bayangan gelap yang ada. Jin itu menjerit, tetapi semakin ia mencoba untuk mendekati, semakin terang cahaya itu bersinar. Akhirnya, dengan bantuan kekuatan yang tak terduga, Arif berhasil membebaskan dirinya dari ikatan jin itu. Dengan satu ledakan cahaya, jin itu terlempar keluar dari dunia manusia dan kembali ke dunia asalnya, tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Namun, meskipun jin itu telah pergi, Arif tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali ke hidupnya yang dulu. Ia telah kehilangan segalanya, kekayaan, kemakmuran, dan bahkan dirinya sendiri. Semua itu hanya ilusi yang diciptakan oleh jin itu untuk mengikatnya. Kini, ia harus hidup dengan kenyataan bahwa perjanjiannya dengan jin itu telah mengubahnya selamanya. Arif kembali ke desa, tetapi kehidupan di desa itu tidak lagi sama baginya. Ia menjadi sosok yang berbeda, seseorang yang pernah terjerat dalam dunia jin, dan kini harus hidup dengan bayangan yang selalu mengikutinya. Meski bebas, ia tahu bahwa beberapa perjanjian, sekali dibuat, tidak pernah benar-benar bisa diputuskan selamanya. Kisah Arif menjadi legenda yang menakutkan di desa itu. Setiap kali seseorang mendengar angin berbisik di malam hari, mereka akan ingat pada kisah pemuda yang pernah menikahi jin cantik dan terperangkap dalam perjanjian mengerikan yang tak akan pernah bisa dilupakan.